Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan bawakan renungan yang saya berikan judul Reputasi bukan tujuan tapi sarana. Beberapa minggu lalu dalam firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala di akhir firman-Nya beliau sampaikan sebuah statement bahwa seperti ini. Inti pengajaran Tuhan pada hari ini adalah marilah kita mengerjakan dan melakukan perbuatan benar sesuai dan sepadan dengan yang diajarkan Kristus kepada para pengikutnya, hanya untuk menyenangkan Allah dan bukan demi reputasi publik, karena ada upah yang menanti. Nah, statement ini saya sangat setuju. Di saat yang sama saya juga punya pemikiran bahwa reputasi itu memang sesuatu yang penting. Dan kita harus pahami ini dengan seimbang. Reputasi bukan sesuatu yang harus kita buang. Reputasi bukan sesuatu yang kita anggap tidak berarti gitu ya. Reputasi itu harus memiliki tempat. Reputasi itu bisa menjadi alat. Reputasi bisa menjadi sarana. Karena apa? Melalui reputasi yang baik, seseorang itu dapat dipercaya. Seseorang dapat diberi kesempatan, seseorang dapat didengar perkataannya, dan pada akhirnya dia dipakai Tuhan untuk membawa berkat kepada lebih banyak orang. Reputasi yang dibangun ini dari motivasi yang benar baru menjadi berkat. Tapi kalau dia dibangun dari motivasi yang salah, itu akan merubah hidup seseorang itu menjadi sebuah panggung. Kalau hidup kita sudah berubah menjadi sebuah panggung, maka orang lain itu tidak akan kita pandang lagi sebagai sesama yang harus dikasihi. Orang lain itu cuma jadi penonton atau mungkin jadi alat untuk menegaskan citra diri kita. Nah, ini yang perlu kita renungkan dengan baik-baik gitu ya. Dalam dunia pekerjaan misalnya, reputasi itu penting. Orang kalau dikenal jujur, disiplin, tanggung jawab, dia pasti bisa dipercaya. Dan orang yang kayak gini, dia pasti akan diberikan kesempatan yang lebih banyak oleh atasannya. Nah, dengan seiring bertambahnya pengaruh itu, maka reputasi juga semakin baik. Pertanyaannya, untuk apa reputasi tersebut dipakai? Untuk memuliakan diri sendirikah? Atau untuk menjadi berkat bagi orang lain? Atau dalam usaha atau dagang, reputasi juga sangat penting. Pedagang yang jujur, pedagang yang tidak menipu, tidak memanipulasi, memegang integritasnya, itu dia akan dipercaya juga oleh banyak customer-nya. Banyak customer akan datang kembali, usahanya sendiri akan bertumbuh, nama baiknya juga akan tersebar. Itu akan menjadi sesuatu yang baik. Nah, dalam konteks usaha dan dagang, membangun reputasi itu berarti tidak melihat orang lain sebagai objek, tetapi sebagai manusia yang perlu dilayani. Bukan sebagai peluang untuk dimanfaatkan. Senyum kepada customer itu bukan strategi, tetapi memang itu sesuatu yang lahir dari hati. Keramahan ataupun kebaikan itu bukan menjadi sebuah teknik marketing, tetapi memang bagaimana kita memanusiakan manusia lainnya. Di sekolah ataupun di kampus pun sama, reputasi juga penting. Sebagai murid atau sebagai mahasiswa yang rajin, pintar, aktif, berorganisasi, tentu menjadi murid atau mahasiswa yang bisa dipercaya. Dan itu membawa kesempatan yang luas juga. Nah, tapi motivasinya apa? Apakah ingin terkenal di kalangan teman-teman? Apakah ingin menjadi seseorang yang paling menonjol di antara teman-teman yang lain? Atau memang itu dilakukan atas dasar supaya orang-orang lain itu bisa menerima berkat daripada Tuhan melalui kehidupan kita saat kita ada di tengah-tengah lingkungan sekolah atau kampus kita. Nah, secara khusus pagi hari ini yang lebih penting lagi untuk kita renungkan. Dalam kehidupan di gereja. Di gereja, itu orang melayani, orang memuji Tuhan, bernyanyi, berkhotbah,
ya kan, memimpin sebuah komisi tertentu atau gembala ibadah tertentu, mendoakan orang lain, mengatur acara, terlibat dalam banyak hal. Tentu semua itu baik. Tapi karena itu sangat baik, maka kita harus lebih waspada terhadap hati kita sendiri. Orang walaupun di gereja terlihat aktif, melayani Tuhan, tapi bisa saja dalam hatinya sambil diam-diam mengejar nama. Bisa terlihat rendah hati tetapi sebenarnya haus pengakuan. Bisa aktif menolong tetapi ingin dikenal sebagai yang paling setia. Bisa melayani jemaat tetapi dalam hati sibuk menghitung siapa yang menghargai dia dan siapa yang tidak menghargai dia. Kalau itu terjadi, gereja yang seharusnya menjadi tempat kasih bisa berubah menjadi panggung. Pelayanan menjadi sebuah pertunjukan, jemaat cuman jadi penonton, rekan sepelayanan menjadi pesaing. Orang yang seharusnya kita kasihi tanpa sadar justru kita pakai untuk melihat sebenarnya betapa baiknya diri kita sendiri. Itu sebabnya kita perlu terus datang kepada Tuhan dan bertanya dengan jujur. Mengapa kita melakukan semua itu? Mengapa kita melayani? Mengapa saya menolong orang lain? Mengapa saya memberikan sesuatu kepada orang lain? Mengapa saya mau dikenal baik? Mengapa saya aktif melakukan banyak hal di dalam gereja? Karena pada dasarnya Tuhan tidak melihat tindakan kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Saudara-saudara, reputasi itu penting. Tetapi reputasi ini hanya boleh menjadi sebuah sarana, bukan tujuan. Kalau reputasi yang akan jadi tujuan kita, maka kita hanya hidup sekedar untuk di depan mata manusia. Bukan hidup untuk hati Tuhan. Kalau reputasi menjadi tujuan kita akan memakai orang. Kita bukan mengasihi orang karena kita tulus, tetapi kita ingin sesuatu. Kita ingin membangun citra. Sebagai penutup, di dalam Matius 5 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Orang memang bisa melihat perbuatan kita. Artinya akan ada sisi kesaksian, ada pengaruh, ada sisi reputasi. Tetapi ujungnya bukan supaya kita dimuliakan. Ujungnya adalah supaya Bapa di surga yang dimuliakan. Itulah tempat yang benar bagi reputasi, bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah dengar firman-Mu dan renungan yang disampaikan. Biarlah melalui renungan yang singkat ini, kami boleh belajar, kami boleh mencerna lebih dalam lagi apa makna dari setiap firman yang Tuhan berikan pada kami, supaya kami benar-benar telisik hati kami ketika kami melakukan segala sesuatunya. Apa dasar dari tindakan kami? Apa tujuan kami? Apa motivasi kami? Dan biarlah Tuhan, Engkau yang tunjukkan jalan kepada kami, bahwa kasih Tuhanlah yang menjadi landasan dari segalanya. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.